lagi bersama Charles dan Bram. Hari ini kita akan mengikuti acara Sehati Tol. Tetapi sebelum itu kita akan melihat Sehati model. Ikutin terus ya video ini. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat dengan saya Alvina. Hari ini kita akan memulai Sehati Talk bagian 2. Yuk kenalan dengan narasumbernya. Saya namanya Daud Sihaan. Nama saya Ben Heiser. Nama saya Febri. Nama saya David Mikardo. Oke, hari ini kita akan memulai topik tentang pasangan hidup. Ada beberapa pertanyaan untuk abang-abang yang masih jomblo nih. Ya, pertanyaan pertama. Gimana pendapat abang-abang nih? Misalnya kalau mencari jodoh itu cuma nilai materi, fisik, harta, kekayaan, dan lain-lainnya. Itu kalau soal jodoh itu sebenarnya jodoh itu adalah sudah dari Tuhan gitu. Seperti firman Tuhan berkata, ketika Adam sendirian, Tuhan kan menyediakan penolong yang sepadan. Ya. Jadi motivasi mencari jodoh itu sebenarnya bukanlah hal-hal materi atau duniawi lagi, melainkan motivasinya adalah sebagai teman sehidup untuk menjadi penolong yang sepadan. Jadi kalau ada yang mengatakan mencari jodoh tuh mengejar materi, mengejar hal-hal misalnya yang kesenangan duniawi, itu sudah salah. Itu sudah keliru sekali di hadapan Tuhan. Dan itu pun kalaupun nanti jadi, itu tidak akan berlangsung bahagia ataupun tidak akan ada damai sejahtera. Ya. Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pertanyaan kedua nih Bang. Kalau misalnya semua perjodohan, semua yang ngatur itu orang tuanya terlalu otoriter. Gimana sebagai anak atau yang ingin mencari jodoh nih, itu menangani hal-hal seperti itu? Kalau kita melihat orang tua otoriter, itu ada persepsinya tuh ada dua pandangan juga. Yang satu, otoriter dipandang sebagai memang sebagai otoritas dari Tuhan, ya. Itu bisa juga dibilang otoritas dari Tuhan, dan itu memang Tuhan sendiri yang mengatakan adalah orang tua adalah wakilnya di dunia ini. Tapi ada juga yang menyangka bahwa orang tua itu adalah otoriter yang mau-maunya, sekehendak-kehendaknya, dalam pengertian yang tidak benar. Iya. Dan itu yang keliru. Jadi kalau kita memandang jodoh dari orang tua itu benar sekali. Karena bagaimanapun juga ketika kita memilih jodoh, itu pasti nanti hubungannya nanti akan ke keluarga. Iya. Pasti nanti akan dapat restu dari orang tua. Jadi kalau jodoh itu pasti orang tua tuh memberikan yang terbaik gitu.
Orang tua pasti memberikan suatu teladan untuk anaknya bagaimana hidup sebagai suatu keluarga gitu. Dan dia pasti akan memperkenalkan seseorang yang bagi orang tua itu ya ini nanti akan membawa masa depanmu, akan membawa keluargamu bahagia. Dia akan menawarkan seseorang. Namun lagi-lagi itu tidak mutlak harus kita terima, tidak mutlak. Kita bawa lagi ke dalam tangan Tuhan, berdoa, karena kita sebagai orang yang percaya kita tak mengandalkan Tuhan ya. Kalau untuk segala hal itu mengandalkan Tuhan, kita tetap bawa dalam Tuhan. Pilihan dari orang tua jika itu memang dari Tuhan, itu pasti kita akan rasa damai sejahtera. Kita pasti akan merasa sungguh-sungguh diberkati hati kita dan kita terima. Tapi namun kalaupun itu bukan dari orang tua, pasti Tuhan akan tunjukkan. Dan kita pun sebagai orang yang sudah mau siap untuk memilih jodoh, kita harus berpikiran dewasa. Kita bisa temui orang tua. Pak, Ma, aku sudah berdoa, aku sudah gumulkan, bahkan aku sudah mengenal seseorang ini. Sepertinya juga Tuhan berbicara di hatiku bahwa bukan ini orangnya. Mungkin Papa Mama juga nanti akan diberikan Tuhan lagi yang lain. Ya Papa Mama mungkin bisa menerima pilihan aku juga. Pasti orang tua yang penuh hikmat dikasih Tuhan pasti akan menerima. Ya. Oke, pertanyaan ketiga yang mungkin paling ditunggu-tunggu untuk abang-abang semuanya, dimulai dari Abang Daud dulu. Apa sih kriteria pasangan hidup yang telah direncanakan gitu? Kalau kriteria itu masing-masing orang sebenarnya memiliki kriteria ya. Baik dia orang yang tidak percaya sama Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan, itu pasti berbeda kriteria. Tapi kita sebagai orang percaya, kita berbicara tentang sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, yang telah mengatakan bahwa diri kita ini adalah hamba Tuhan yang sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Maka kita punya kriteria yang paling pertama kali, dia harus orang yang lahir baru. Lahir baru itu artinya yang bertobat dong. Bertobat. Dia harus bertobat, ini bukan hanya bertobat di perkataan, tapi benar-benar dari hati dan perbuatannya. Dia bertobat itu, tentunya dia bertobat, dia harus menunjukkan buah pertobatan itu. Artinya apa? Dia harus rajin beribadah dong. Itu dulu, rajin beribadah. Itu yang bisa dilihat dong. Yang bisa dilihat, dia rajin beribadah. Terus yang kedua, dia pasti seseorang yang berkata-kata dan bersikap itu tidak sembarangan. Dia pasti semuanya itu memperhitungkan segala sesuatu gitu. Tidak melakukan sesuatu baru memikir. Jadi dia harus penuh dengan kedewasaan gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, seseorang itu harus cinta dengan dirinya dan keluarganya. Itu yang terpenting deh. Karena gini, kalau dia tidak mencintai dirinya, tidak mencintai keluarganya, bagaimana mungkin dia bisa mencintai istrinya? Benar nggak? Iya, benar. Nah, jadi dia harus orang yang mencintai dirinya sendiri, mencintai keluarganya. Karena ketika dia akan menikah nantinya, dia memiliki banyak keluarga yang harus dikasihinya. Nah, itu harus nampak dulu dari keluarganya, dirinya sendiri. Dia mencintai tak diri dan keluarganya. Terus yang keempat, dia harus orang yang berkomitmen. Komitmen adalah artian begini deh. Bukan hanya saat pacaran, dia setia, dia baik, dan dia orang yang bisa dipegang kata-katanya. Tapi ketika dia berumah tangga, ketika sampai mati pun akhir memisahkan, dia harus orang yang bisa dipercaya, orang yang bertanggung jawab. Itu yang paling terpenting. Empat hal itu sih kalau dari saya sih, itu yang paling terpenting. Kalau yang lainnya itu mungkin tambahan. Empat itu dulu lah. Kalau dari Abang Eben? Kalau menurut saya sendiri sih, jodoh itu cerminan dari diri kita sendiri. Kalau kita jujur, kita orangnya rajin, jodoh kita juga pasti rajin. Kalau kita baik, jodoh kita pasti baik. Karena Tuhan itu adil. Selebihnya kita minta cantik, ganteng, itu nilai plus. Tergantung apa yang kita korbankan gitu. Kalau kriteria ininya sih nggak ada. Yang penting dia satu keyakinan dengan saya aja gitu. Kalau dari Bang Febri? Saya tidak butuh, saya butuhnya yang berkumpul pada Tuhan Yesus. Kalau yang berkumpul pada Yesus kan saya juga bisa
berkumpul juga kan dengan Tuhan Yesus ya. Iya. Sama lah mencari Tuhan Yesus. Seiman. Kalau dari Abang David? Kriteria saya hampir senada dengan saudara-saudara saya semua. Yang pertama ya udah pasti mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi karena satu-satunya jalan keselamatan, kebenaran dan kehidupan adalah Tuhan Yesus. Dia pun harus dapat menghargai bagaimana dirinya sendiri, karena bagaimana dia bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau dia nggak bisa mengasihi dirinya dan mengasihi sesamanya. Itu yang pertama, jadi dia bisa menghargai dirinya sendiri. Yang kedua, dia juga harus memiliki tanggung jawab dan komitmen, apalagi kalau dia sudah masuk dalam ruang lingkup sebuah keluarga. Ini tanggung jawabnya besar sebagai seorang, nantinya akan seorang istri. Nah, dia akan mempertanggungjawabkan keluarga dari pihak istrinya maupun keluarga dari pihak suaminya. Itu dari saya. Nah, sebelum kita tutup, kita ingin berterima kasih kepada Abang Daud, Abang Eben, Abang Febrian, Abang David yang sudah menyediakan waktunya, menyisikan waktunya untuk kita. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, kita sudahi dulu ya. Sahabat, karena tertulis di Korintus 2 ayat 9, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati, telah disediakan oleh Tuhan Yesus untuk sahabat-sahabatku yang mengasihi Dia. Sahabatku, sebelum kita doa syafaat, yuk kita memuji Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapa kami yang di surga, berkati bangsa-bangsa Indonesia, kota-kota, kota Jambi supaya aman Tuhan. Berkati presiden dan wakil presiden, jajaran menteri, gubernur, wali kota, bupati sampai ke tingkat desa. Berkati aparat kepolisian, militer supaya ada keamanan, ada kemakmuran, ada damai sejahtera. Tuhan berkati orang-orang kudus-Mu, gereja-gereja, ada kesatuan hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ada kemenangan jiwa-jiwa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati sahabat-sahabatku dimanapun berada supaya sehat selalu diberkati dengan bala tentara surga-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan kesatuan hati terungkaplah api kemuliaan-Mu, akan virus corona dan dimusnahkan dari muka bumi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Haleluya, amin. Shalom virus corona, damai Indonesia. Sahabatku, kalau mau pergi jangan lupa pakai masker. Dan jangan lupa bawa hand sanitizer dan jangan lupa dipakai. Kok jangan lupa pakai hand sanitizer. Makasih Charles. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.